Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah analisis multivariat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cluster analisis. Cluster analisis adalah sebuah alat untuk menggabungkan data atau variabel ke dalam grup yang homogen dan bersifat mutually eksklusif, yaitu antara grup satu dan grup yang lain berbeda secara signifikan secara statistik. Pola dalam satu klaster itu mempunyai karakteristik yang sama. Ya, homogenitas ini memiliki karakteristik yang sama dan ini pasti akan berbeda dengan klaster lainnya. Konsekuensi logis dari statement yang pertama. Nah, cluster analisis menguji semua hubungan interdependence, semua himpunan variabel, ya. Sedemikian sehingga kita tidak membedakan antara dependent dan independent variable. Jadi kalau dalam kelompok tool analisis multivariat ini yang termasuk atau masuk dalam interdependence tool. Ya. Jadi nggak ada X, nggak ada Y, gampangnya begitu. Grup atau cluster, jadi kenapa disebut dengan cluster? Karena akan terbentuk cluster atau grup ya, itu terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai karakteristik yang homogen ya, di mana subjek atau objek itu yang antar grup ya, between group mempunyai karakteristik yang between ya, between itu antar kalau within dalam ya, between group itu bersifat heterogens. Ya, jadi artinya tadi mutually eksklusif. Jadi sifat dalam grup homogen, antar grup itu heterogen. Nama lain dari cluster analysis adalah classification analysis atau numerical taxonomy. Kalau sebelumnya kita belajar diskriminan analisis, kalau kita cermati dulu ya ketika kita belajar diskriminan, itu kan juga kita membuat grup ya. Jadi tapi kalau dalam atau bedanya dengan diskriminan analisis, cluster analisis adalah grup dalam diskriminan analisis ini sudah ditentukan ya. Sementara dalam cluster analisis ini bergantung pada data. Nah ini bedanya ya. Jadi sekali lagi di diskriminan analisis grupnya itu ditentukan, sedangkan dalam analisis tergantung kepada determines based on data, ditentukan oleh data. Kemudian di faktor analisis, kalau kita ingat kembali materi analisis faktor, itu juga berkaitan dengan faktor ya. Jadi ada sekian variabel, terus kita cari variabel atau faktornya itu menjadi 2, 3, dan seterusnya. Nah bedanya apa dengan cluster analisis? Nah ini bedanya itu masalah baris dan kolom kira-kira begitu. Jadi kalau faktor analisis bertujuan untuk mereduksi variabel ya dalam SPSS, kolom-kolom itu kan mendandakan variabel ya. Jadi bayangkan ya sekali lagi Anda punya data SPSS X1, X2 sampai X15 misalkan, kolom 1 sampai kolom 15. Nah, di faktor analisis itu ingin mereduksi mengelompokkan X1 sampai X15 ini ke dalam beberapa faktor utama. Ya makanya salah satu metode yang dipakai adalah
Principal Component Analysis atau PCA, atau model komponen utama, ya. Nah, kalau dari karakteristik ini, maka faktor analisis itu treatment of column. Nah, jadi mentreatment variabel di kolom-kolom. Nah, kemudian sementara cluster analisis, ya, itu melihatnya itu classify the contents of the variable ke bawah, jadi ke baris, ya. Jadi misalkan X1 data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai 100 misalkan ke bawah. Nah, cluster analisis itu menganalisis berdasarkan contents dari variabelnya. Nah, dalam SPSS ini cluster analisis treatment-nya itu ada di row, ya, di baris. Ya. Jadi ini bedanya. Kalau dengan diskriminan bedanya di penentuan grup yang ditentukan sejak awal, cluster analisis berdasarkan data, kemudian dengan analisa faktor bedanya faktor mentreatment variabel atau kolom, sedangkan cluster analisis mentreatment baris atau berkaitan dengan klasifikasi konten dari variabelnya. Asumsi ada 3. Cluster analysis actually an algorithmic technique atau algorithmic tool. Ya, jadi bukan pengambilan keputusan statistik, ya. Jadi nanti nggak ada P, nggak ada alfa, beta, dan sebagainya. Kalau sebelumnya kan ada ya diskriminan, ada faktor analisis, ada regresi, ada SEM juga ada. Tapi analisis cluster itu bukan statistical inference atau pengambil keputusan berdasarkan data-data statistik. Jadi ini sebuah algoritma. Kemudian yang berikutnya, data distribution does not needs attention. Dana distribusi data tidak perlu diperhatikan. Nah, syarat yang diperlukan supaya jumlah klasternya, jumlah klaster yang terbentuk dari data nanti itu tidak bias atau tidak kacau atau tidak bias, ya. Itu tidak boleh ada outlier. Nah, ini juga penting, ya. Jadi ketika kita mau menganalisis cluster, maka pastikan tidak ada outlier. Artinya harus dicek dulu ada outlier atau tidak. Dan yang kedua, variable are not correlated. Jadi X1, X2, dan seterusnya itu tidak boleh ada korelasi. Oke, ya, saya kira cukup jelas, ya. Tahapan-tahapannya apa yang dilakukan? Pertama, kita mengukur similarity between object. Ya. Nanti ada contohnya, ya. Tapi ini secara umum tahapannya. Nanti ada hitung-hitungannya secara manual. After the cluster is formed, setelah cluster terbentuk, then the cluster is interpret and give a specific name to describe the content of the cluster. Jadi setelah diukur kemiripannya, kemudian cluster terbentuk, misalkan ada 2 atau 3 cluster, nah, setiap cluster kita beri nama dan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, perform cluster validation and profiling, ya, memvalidasi, sekali lagi, dites validitasnya, kemudian di profiling ini cluster ini apa ya, bla bla bla, dijelaskan, ya. Nah, kemudian berikutnya data yang sudah di profiling tadi masing-masing cluster, ya, itu bisa dianalisis lebih lanjut dengan diskriminan analisis, ya. Kan tadi sudah ditentukan kan, kalau diskriminan kan ditentukan grupnya dulu, ya. Nah, kalau hasil dari cluster kan ketemu grupnya. Nah, baru kayak balik ke diskriminan. Oke, karena grupnya sudah diketahui, coba kita analisis lebih lanjut dengan diskriminan analisis. Untuk mengukur tadi langkah pertama itu kan measure the similarity between object, ya. Ini bisa dilakukan dengan
mengukur korelasi antara pasangan objek pada beberapa variabel. Ya. Nah, ukurannya ini harus dalam bentuk datanya matriks. Ya. Dan yang populer atau yang paling banyak digunakan ya distance Euclidean distance atau jarak Euclidean yang rumusnya ya kalau ada 2 titik ya berarti X2 minus X1 kuadrat ditambah Y2 minus Y1 kuadrat di akar ya. Jadi jarak biasa. Nah, kemudian ketika non-metric data, maka yang diukur adalah asosiasi between object. Cuma di sini nanti kita tidak ada contohnya ya. Kita tidak bahas kalau datanya non-metric atau kategorikal ya. Data-data kategorikal kita tidak pelajari. Ada beberapa metode. Kalau tadi kan tahapannya, cara pengukurannya. Sekarang kita masuk ke metode. Ada 2 sebenarnya ya secara umum yaitu hierarchical methods dan non hierarchical method. Jadi secara hierarki dan metode hierarki dan metode non hierarki. Nah, metode ini mulai dengan membuat grup 2 atau lebih, kemudian untuk mendapatkan similarity yang terdekat, yang paling dekat. Kemudian proses dilanjutkan ya dengan mengukur yang ketiga, keempat dan seterusnya sehingga klaster ini akan terbentuk ya. Nah, nanti untuk menghentikan kapan yang paling klaster yang paling optimal gitu ya. Itu adalah dengan dendrogram nanti akan kita lihat. Kemudian yang kedua metode non hierarchical. Ya. Metode ini dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Ya, setelahnya kita ikuti ya dengan the cluster process is carried out without following a hierarchical process. Jadi tidak mengikuti yang tadi dihitung jaraknya, kemudian dibandingkan kedua, ketiga dan sebagainya. Nanti kita akan ada contoh supaya kita bisa memahami mana yang hierarki dan mana yang non hierarki. This method are usually called K-mean cluster. Ini metode yang paling terkenal ya, itu adalah K-mean cluster. Nanti kita akan lihat contohnya. Ini beberapa metode. Hierarki ada nearest neighbor, farthest neighbor, average linkage, centroid, watt, dan median clustering. Sedangkan yang non hierarki sekali lagi yang terkenal adalah K-mean. Oke, kita lihat ilustrasi dulu yang dimaksud dengan nearest dan farthest. Saya kira kita bisa lihat ya, nearest ya yang terdekat itu 2, 3. Kalau yang terjauh ya 1, 2. Jadi kalau ilustrasi begini kita punya 5 data. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan variabel ya. Jadi titik-titik ini adalah titik sampel data. Ya. Dan kebetulan contoh ini 5 data ini ada 2 klaster yaitu 1 dan 2 berkelompok sendiri, 3, 4, 5 berkelompok sendiri. Dari sini kita lihat sekali lagi nearest dan farthest. Oke, kita coba hitung ya contoh perhitungan dengan metode nearest neighbor atau single linkage. Ini juga disebut dengan single linkage ya. Nah, kalau ini variabelnya ada 2 yaitu X1 dan X2 dengan 6 subjek atau 6 objek yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi, cluster analisis itu mengolahnya baris ya, bukan kolom. Jadi bukan X1, X2 yang diolah, tapi 1, 2, sampai 6. Nah,
tadi kan kita hitung first, calculate the distance atau similarity-nya. Hitung jarak antara titik satu dengan titik lainnya. Contoh di sini ya. Kalau titik satu nggak ada jaraknya, ini yang ini. Ini saya potong grafiknya ya. Harusnya kan yang ke bawah juga sampai 6 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Kemudian ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 harusnya. Tentu saja nanti di satu-satu ini tidak ada jaraknya. Nah, jarak titik 1 ke titik 2 tentu saja sama jarak titik 2 ke titik 1. Sehingga Anda cukup menghitung bagian yang atas diagonal, kemudian dicerminkan angkanya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, itu tadi dengan cara jarak Euclidean ya. Misalkan ini jarak titik 2 ke titik 1. Kita lihat. Ini titik 2 ke titik 1. Kita anggap ini X dan Y ya. Kalau nanti lebih juga sama, tinggal dikurangi, dikuadratkan ya. Maka 17 minus 17, atau kalau kita mau dari ini ya boleh yang besar dulu, 17, 5 minus 4. Jadi 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, jadi 0, 17 minus 17 kuadrat, 5 minus 4 kuadrat. 1 di akar 1. Ya. Oke, dan seterusnya dihitung ini ya. 1 ke 3 misalkan. 1 ke 3 kalau Anda hitung ya, 1 ke 3 ya, misalkan ini. Yang ini kurang ini boleh, ini dikurang ini boleh. Toh dikuadratkan, nanti hasilnya tetap positif. 17 kurang 8 itu 9. 5 kurang 11, 6. Ya, 9 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ya. Oh, ini tidak di akar, maaf ya. Jadi sebenarnya di akar boleh, tidak di akar boleh. Kalau ini contohnya tidak di akar. Kan sama saja ya. Jadi kita membandingkan jumlah kuadratnya sama membandingkan akarnya. Kalau ini tidak di akar, kan 9 kuadrat 81, 81 ditambah 36. 117 ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini maaf, ini tidak di akar. Ini 117 tidak di akar. Ya, sekali lagi ini proses semuanya dihitung. Ya, tentu saja ini kalau manual ya lama. Ya, maka nanti hampir pasti harus dengan komputer. Ya, apalagi sekarang bayangkan di era big data. Ini metode yang sangat banyak digunakan ya, cluster analysis. Tidak mungkin kita menghitung begini dengan metode sederhana seperti ini pun ya, tidak mungkin kita menghitung misalkan ada 1000 data. Terlalu lama. Ya, setelah dihitung semua, kita lihat perform group by selecting the two data point that are the closest distance. In this case, we are selecting object 1 and 2. Ya. Jarak mana yang terdekat? Tentu saja kalau kita lihat di sini jarak yang terdekat ini kita lihat angkanya. 1, 117 dan sebagainya. Tentu saja ini ada 5 ya. Yang 3 ke 4 itu 5 jaraknya. Tapi yang terkecil adalah 1 ke 2. Maka 1 ke 2 itu kita kelompokkan di sini. 1 dan 2. Ya. Jadi dikelompokkan. Kemudian kita tulis ulang saja. 117, 128 dan seterusnya. Ya. Kalau ini ditulis lengkap, setelah 1 dan 2 dihilangkan. Jadi sekali lagi ini ditulis ulang ya. Nah, Anda perhatikan. Ketika 1 dan 2 dikelompokkan, kan baris kedua hilang. Dan kolom kedua hilang tentu saja otomatis. Tapi Anda perhatikan aja baris kedua. Anda lihat angka yang
lebih kecil, ya, baris misalkan gini, jarak 1 ke 3 117, jarak 2 ke 3 130. Yang lebih kecil mana? 117. Jarak 1 ke 4 128, 2 ke 4 145. Yang lebih kecil yang mana? 128. Ya, maka yang dipakai yang kecil. Jadi ini seolah-olah garis 2 kayak habis, tapi sebenarnya kita sedang memilih mana yang lebih kecil. Ya, jadi ini 128, 178, 226. Tentu saja sekali lagi ini 0 ini adalah diagonal, yang sini tinggal ditranspos saja atau dituliskan, dicerminkan ke sini. Ya, jadi ini kenapa dipilih 117 atau 30 ya tadi, karena dipilih yang lebih kecil. Oke, lanjut kita lihat lagi di sini ya. Mana yang lebih kecil jaraknya? Yang paling kecil adalah ini 5, ada 5. Jarak 3 ke 4 ada 5. Maka 3 dan 4 kita kumpulkan. 3 dan 4 kita kumpulkan. Sama, tadi dipilih mana 3 dan 4 yang lebih kecil ya. Jadi kalau ini kita kumpulkan maka ini 193, 146. 181, 130. Maka yang dipilih yang 146 dan 130. Ini ya, 130. Oke ya. Sekali lagi terus dilanjutkan. Ada nggak yang lebih kecil? 8. Ya, jarak 5 ke 6 atau 6 ke 5 sama saja 8. Maka 8 dikumpulkan. Sehingga kita ketemukan didapatkan tabel seperti ini. Nah, sehingga dengan cara seperti ini sebenarnya bisa kita lanjutkan. Mana yang lebih kecil lagi ya? 117 antara 1, 2, 3, 4, 111. Tapi ada aturan nanti ya, untuk ini hanya untuk contoh penghitungan saja. Nanti ada aturan kapan harus berhenti pakai dendrogram tadi ya. Sebentar ini saya agak lupa ada dendrogramnya enggak. Nah, ini secara visual data tadi itu begitu. Jadi ini dikelompokkan. Ya. Oke, namanya contoh mudah ya, gampang untuk membayangkan bagaimana clustering data dilakukan. Nah, ini dendrogramnya tadi. An example of cut limit when we stop clustering. Ya. Ini memang perlu dipelajari lebih lanjut ya. Mungkin Anda silakan baca saja kapan dendrogram ini dipakai untuk menghentikan. Ya. Tapi untuk kasus ini contoh yang sangat sederhana dengan 6 case atau 6 subjek atau 6 data itu kita dapatkan 3 cluster yang berbeda. Ya, berdasarkan dendrogram tadi sekali lagi ini ada 1, 2, 3 ini item ya, kemudian ini items ini tadi urut-urutannya ya. Item 1 ini kan yang dipilih untuk ini yang terdekat ya. 1, 5, 8 tadi prosesnya. Di mana klasternya C1, C2, satu klaster ya, C3, C4 satu klaster, C5 atau data kelima maksudnya ya, dan ke-6 satu klaster. Nah, kalau dilanjutkan seperti ini. 117 tadi ya. Jadi keempat ini. Ya. Terus kalau dilanjutkan 130 ya semuanya. Tapi nilai klaster yang optimal ada di sini. Oke, berikutnya
Kita lanjutkan metode Watts. Ini masih pakai metode hierarki. Ya, di sini the distance between the two cluster form is the number of square between the two cluster. In Watts method, we want to maximize. Nah, jadi tujuan dari Watt ini adalah maximize the homogeneity the cluster atau the smallest possible internal cluster variance. Yang digunakan untuk mengukur adalah total square deviation. Rumusnya seperti itu, ya, dengan keterangan di bawahnya masih bahasa Indonesia karena ini rumusnya nulisnya lumayan dan belum sempat saya ganti dalam bahasa Inggris. Ya, kita langsung contoh saja. Ini urut-urutannya, ya. Starting with paying attention to M cluster dan seterusnya. Kita lihat saja contoh ya, karena kalau algoritma ini biasanya terlalu pusing. Oke, kita lihat. Sama tadi datanya, ya X1, X2 dengan 6 subjek, kita kerjakan dengan Watt method. Pertama, sekali lagi Anda kumpulkan ya semua kombinasi. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ya, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 6. Jadi ada 15 kombinasi. Ya, di kolom di elemen cluster yang pertama. Tentu saja ketika kita menambahkan 1, 2, maka ada sisa cluster ke-2, 3, 4 adalah 3, 4, 5, 6. Nah, ketika ini dikelompokkan, ya, SSI-SS-nya dihitung dengan rumus ini. Ya. Didapatkan ini, ya. Hal yang sama dilakukan ini. Jadi yang dihitung adalah data ini ya, yang ini. SS. Jadi kalau ini digabungkan berarti 34, ini 9, dihitung SSI-nya dan seterusnya ya. Oh sorry, ini ada ini kalau dalam bahasa Inggris itu S sum of square ya, estimation. Tapi kalau dalam ini di sini di bukunya Gudono dia menyebutnya SSS, estimation of sum square. Tapi intinya sama ya. Jadi dihitung dengan rumus tadi. Sama ini juga mustahil ya dihitung dengan manual ya, terlalu panjang. Tapi ini bisa kalau hanya contoh ya. 1, 3 ya tadi 1 dan 3 ditambahkan. Jadi ada 5 data dihitung ininya. Oke. Nah sekarang, oh ini ada contohnya di bawah, maaf. Cuma ketutup ya kalau saya. Ini bagaimana 156,7 ya. Ini di ada hitung-hitungannya. Oke. Kemudian kita melakukan sekali lagi repeat step 1 on the Watt method until all item are members of the cluster. Tadi dipilih yang paling kecil. Ini ESS-nya dari 1 sampai 15, dipilih mana yang paling kecil. Yang paling kecil ini yang 5 dan 6. Maka 5 dan 6 kita pilih sebagai kombinasi pertama yang akan kita kombinasikan dengan lainnya. Maka di sini kita lihat ya 5, 6. Pertama kita kombinasikan dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kombinasikan dengan plus 1, plus 2 dan seterusnya. Ya.
Sama ini dicari ya, mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah yang ini. 5 plus 6 dan 3 plus 4. Jadi kita pakai ini menjadi klaster pertama, klaster kedua. Dan seterusnya ya. Ini tidak diselesaikan ternyata karena hitung-hitungannya cukup ini. Jadi kalau kita gabung nanti ini maka kombinasi terakhir kan dengan 1 plus 2. Ya sudah ketemu. Hasilnya sama dengan yang tadi, yang nearest neighbor. Ya, di mana 56 klaster 1, kalau tadi klaster ketiga ya, dimulai 1 2 dulu, 3 4 5 6, kalau ini kebalikannya, 5 6 dulu, 3 4 nanti baru 1 2. Oke. Saya belum sempat nyari contoh metode Watt di internet ya, tapi saya yakin akan ada perhitungan yang lebih detail ya. Tapi kira-kira jalannya metode Watt itu adalah begini. Nah, berikutnya contoh untuk non hierarki ya, yaitu K-mean cluster. In this method, all object cases are processed simultaneously. Jadi diolah secara langsung. The process begin with determining the number of cluster you want first ya. Maaf ini bahasa Inggrisnya kurang sebelum ini. You want yang kita inginkan pertama kali misalkan 2, cluster 3 atau yang lainnya. Ini algoritma, kan tadi sudah disebutkan ya, bahwa ini lebih ke algoritma. Ini algoritma K-mean cluster. Jadi tentukan jumlah K-nya, kemudian hitung centroidnya. Ya, biasanya klaster pertama itu kita hitung itu, akar 2 dibagi N. N adalah objeknya. Centroid, kemudian distance object to centroid dihitung. Distance-nya pakai rumus itu ya, Euclidean. Kemudian no object move group. Kalau masih ada, hitung lagi centroidnya. Jika tidak ada, berhenti. Klasternya terbentuk. Oke, kita lihat contoh. Kita mempunyai data A dan B. Ya, kalau tadi X1, X2, kemudian datanya 6. Kalau ini ada 2 variable A dan B dengan 7 data. Ya, datanya seperti ini. Kalau kita akar 2 dibagi N. Ya, ini kalau pakai itu nggak pas ya. Karena kalau pakai rumus akar 2 per N berarti lebih kecil dari 1 ya, tidak mungkin. Ini memang sekali lagi namanya contoh ya. Nanti teorinya tentu saja kita akan bertemu dengan banyak sekali data. Ya. Jadi kita anggap saja ini ada 2 grup atau 2 cluster. Ya. Jadi as first step is finding a sensible initial partition. Let's A and B of the individual farthest apart. Ya, ini dihitung yang paling jauh. Kita sebenarnya ini kalau bisa dibuat ini belum sempat saya lakukan. Coba nanti dibuat di scatter ya, A dan B. Kemudian nanti akan ketahuan bahwa jarak titiknya itu ya, jadi individual atau data yang pertama kan satu-satu kira-kira ya di X-nya satu-satu, ada titik di situ ya. Dan kemudian yang satunya lagi adalah titik keempat, 5 dan 7.
Jadi titik 5, 7. X-nya 5, Y-nya 7. Nah, 2 titik itu sekali lagi yang kita akan ambil sebagai titik memulai untuk menerapkan algoritma K-mean cluster ini. Ya. Kemudian the main individual are now examined in sequence and allocated to the cluster to which they closest. In term sekali lagi Euclidean distance to the cluster mean. The mean factor is recalculated each time a new member is added. Ya. Delete the following series of steps. Jadi hasilnya setelah proses ini diperoleh seperti ini. Jadi step pertama ya, cluster 1, cluster 2. Kalau Anda perhatikan di sini. Jadi sekali lagi proses ini diulang ya. Sehingga didapatkan misalkan tadi ini step pertama 1, centroidnya ini. Cluster kedua ini, centroidnya ini. Kemudian kalau data yang terdekat dengan 1 itu 2, Anda masukkan, dihitung centroidnya, min vektor atau centroidnya. Centroidnya ya dihitung jarak titik tengahnya, ya. Ini memang akan lebih mudah kalau dibayangkan dengan visual ya. Kita gambarkan dulu scatter diagramnya antara A dan B, ya. Nanti akan kelihatan titik 2 lebih dekat ke 1, dihitung, ya. Centroidnya. Kemudian titik 3 lebih dekat ke titik 1 dan titik 2. Dihitung centroidnya. Kemudian masuk ke titik berikutnya 5. 5 lebih dekat ke 4. Maka dihitung masuk ke cluster 2 dihitung. Ya. Kemudian 6 lebih dekat ke titik 4 dihitung. Ya, kemudian yang ke-6, step ke-6 7 masuk cluster 2 dihitung centroidnya. Jadi dari tahapan step 1 sampai 6 ini kemudian kita peroleh cluster 1 berisi objek 1, 2, 3 dengan centroid ini. Cluster 2, 4, 5, 6, 7 dengan centroidnya ini. Ya. Nah, ini yang hasil dari K-mean cluster secara sederhana itu seperti ini. Ya. Sekali lagi saya sarankan untuk saya belum sempat ya membuat scatter diagram sehingga kita bisa melihat secara visual bagaimana ketujuh data tadi, kemudian bagaimana K-mean ini bekerja. Ya. Tapi prosesnya kan seperti ini, sudah insya Allah mudah ya. Kemudian, but we can yet be sure that each individual has been assigned to right cluster. Nah, tapi ini masih dilanjutkan ya. So we compare each individual distance to its own cluster mean and to that of the opposite cluster. Jadi sekali lagi kita hitung ya. Jadi misalkan individual 1 jarak terhadap centroid dari cluster 1 itu 1,5. Jadi kembali ya sebentar. Nah, ini centroid cluster 1 1,8 2,3 ya. Tadi data individual yang pertama itu titiknya adalah 1,1. Nah, kita hitung individual ini 1,1 ini terhadap centroid 1 dan centroid cluster 1 dan centroid cluster 2. Hasilnya seperti ini. Ya, terhadap cluster 1 jaraknya sekian, cluster 2 jaraknya sekian. Oke, dihitung semua. Nah, sekarang bandingkan ya. Tadi kan 1, 2, 3 ya. Itu diklaim masuk ke cluster 1 ya, berdasarkan algoritma yang tadi yang sebelum ini ya. Ini lanjutan algoritmanya, maksudnya di tahapan awal algoritma. Kemudian 4, 5, 6 masuk ke cluster 2
Ya, nah, kalau kita perhatikan, ini satu betul lebih kecil dari, maksudnya individual satu lebih dekat ke klaster 1, 2 lebih dekat ke klaster 1, 3 ternyata lebih dekat ke klaster 2, 4 lebih dekat ke klaster 2, oke. 5 lebih dekat ke klaster 2, oke. 6 klaster 2, oke. 7 ke klaster 2. Nah, sehingga sekali lagi tadi yang aneh adalah klaster 3, maaf, data individual ketiga sekali lagi. 2,1, 1,8. Maka kita pindah, kita geser ya. Only individual 3 is nearer to the mean of the opposite cluster 2 than its own cluster 1. In other words, in individual distance to its own cluster mean should be smaller than the distance of the one cluster mean, which is not the case with individual. Sehingga sekali lagi 3 ini direlokasi ke cluster 2 dengan kita hitung ulang ya. Jadi kalau 1 2 itu min vektor atau centroidnya berapa? Kalau 3 4 5 6 7 misalnya berapa? Ya. Ini cluster 1 isinya 1 2, cluster 2 3 4 5 6 7. Nah, tadi proses tadi dilanjutkan, the iterative relocation would now continue from this new partition until no more relocation occur. However, in this example, its individual is no nearer its own cluster mean than that of the other cluster and iteration stop, choosing the latest partition as the final cluster solution. Ya, jadi dalam contoh satu ini berhenti di sini. Also, it's possible that K-mean algorithm won't find a final solution. Jadi kadang tidak ditemukan ya karena ini algoritma, maka harus ada menghentikannya. Misalkan kalau dalam algoritma itu biasanya dibatasi iterasinya. Iterasi maksimum 100. Pokoknya kalau udah 100 ya sudah berhenti. Kalau belum optimum berhenti. Tapi biasanya kalau belum sudah ketemu optimum belum 100 ya dia berhenti otomatis sebelum 100. Oke, gitu jalannya dari K-mean cluster. Dan ini metode yang paling populer ya, tapi tentu saja ini salah satu algoritma yang sederhana yang kita contohkan. Nah, bagi yang suka coding ya, yang barusan kita kerjakan itu bisa kita buat dalam Python ya. Jadi ini sebagian codingnya. Selanjutnya bisa di-download di sini. Di M6 Studio ORG, diklik saja nanti kita ketemu dengan coding ini. Coba Anda running di Python. Nanti akan ketemu hasilnya sama seperti yang kita hitung. Dan kalau Anda sudah ahli di Python, Anda bisa plot juga ya, sehingga kelihatan secara visual. Oke, nah yang terakhir itu K-mean algorithm in R, metode statistik yang open source yang sangat populer ya. Bahkan di rekomendasi Badan Kerjasama Teknik Industri ya, mahasiswa atau lulusan terutama S1 Teknik Industri itu harus bisa R Studio, yaitu R statistik ya. Nah di R ini ada 3 algoritma yang dibuat oleh beberapa nama orang ya, Hartigan Wong, Lloyd atau Forgy dan Max Quinn. Nah, kalau kita pakai R itu biasanya defaultnya adalah Hartigan Wong algorithm dengan ini metode yang paling cepat dalam pencarian K-mean. Jadi jangan dibayangkan cuma datanya 7 kayak tadi atau 6 ya, ini ribuan bahkan jutaan ya, di big data analysis. Oke. Ini ada contoh. Ini contoh klasik dengan data iris ya. Jadi example of clustering flower species from iris database.
Ini data iris-nya bisa di-download di sini. The iris data set contain data about sepal length, sepal width, petal length, petal width of flower of different species. Jadi kita akan mengcluster bunga berdasarkan data dari sepal dan petal. Nanti bisa dilihat ya, Anda ketik saja gambar bunga, sepal bagian mana, petal bagian mana. Ya, ini contoh datanya kira-kira seperti ini dalam R. Library, dataset, head, iris, nanti keluar ininya datanya. Nah, visualisasi data di petal dan maaf. Ya, ini ketutup yang bawah, maaf saya nggak bisa lihat ternyata. Itu adalah seperti ini. Ini dalam 2 dimensi ya. Jadi petal weight dan satu lagi apa tadi? Sepal, ya maaf. Oke, ini codingnya. Lengkapnya saya agak lupa ini nggak saya sebutkan ya. Tapi ini set sheet 20, iris cluster, kemin metodenya dengan clusteringnya 3 cluster ya. Oh maaf, cluster itu berdasarkan petal dan petal length dan petal width. Bukan sepal, jadi berdasarkan petalnya. Nanti bisa kita lakukan berdasarkan sepalnya atau bisa dilakukan berdasarkan 4 ya, keempat-empatnya. Ini berdasarkan petalnya itu terbentuk 3 klaster, 1, 2, 3. Visualisasinya seperti ini. Ini metodenya tadi yang pakai yang paling cepat. Ya, mungkin itu ya untuk bisa dicari saja codingnya ada. Saya cuma lupa mencantumkan linknya. Itu saya ambil juga dari internet. Itu kira-kira analisis cluster. Metode yang sangat populer di data mining dan data science ya untuk big data analysis. Tadi seperti disebutkan kita bisa tindak lanjuti hasil ini ya untuk analisis tujuan tertentu dengan diskriminan analisis setelah terbentuk klasternya. Ya, mungkin itu. Nah, pekan depan Anda ujian ketiga, nanti saya siapkan. Ya, nanti akan saya beritahu lewat grup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada komentar ditulis di classroom sekali lagi. Ya, diskusi saja, jangan sungkan-sungkan di classroom. Ya, itu ruang diskusi kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.